maupun melalui Zoom. Saya menyampaikan terima kasih bahwa saya sudah mendapat bagian untuk menyampaikan sesuatu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Langsung saya menyampaikan ada jargon yang mengatakan al-Islamu baina ar-rabbaniyah wal insani. Islam berada di antara ketuhanan dan kemanusiaan. Al-Islamu baina al-insaniyah baina ar-rabbaniyah wal insani. Ini artinya bahwa agama Islam memiliki dua watak atau dua sifat. Yang pertama adalah watak ketuhanan, yang kedua adalah watak kemanusiaan. Kenapa Islam disebut sebagai memiliki watak ketuhanan? Karena Islam itu bersumber daripada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firman-Nya, baik yang disampaikan melalui Al-Quran maupun yang disampaikan melalui Sunnah, menyangkut berbagai persoalan, terutama menyangkut ajaran-ajaran Islam yang secara garis besar terdiri dari tiga ajaran, yaitu ajaran akidah, ajaran akhlak tasawuf, dan ajaran syariah dalam arti aturan-aturan praktis mengatur perilaku dan tingkah laku manusia dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan mereka antar sesama. Kita mengenal apa yang namanya maqasid syariah, tujuan syariah. Dari tujuan syariah itu kita mengenal apa yang disebut ummahatul maqasid, induk daripada tujuan itu. Para ulama mengatakan bahwa ummahatul maqasid atau induk daripada tujuan syariah itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul akli, menjaga akal sehat. Yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Yang kelima adalah hifdzul diri atau hifdzul nasli, menjaga kehormatan. Sudah barang tentu yang dimaksud agama adalah agamanya manusia. Hifdzuddin yakni hifdzuddinil insan, menjaga agamanya manusia. Demikian pula hifdzun nafsi, maksudnya ya hifdzu nafsil insan, menjaga jiwa manusia. Hifdzul akli maksudnya hifdzu aklil insan, menjaga akal sehat manusia, dan begitu. Oleh karena itu di sinilah terlihat bahwa Islam memiliki dimensi kemanusiaan, sumbernya dari Tuhan, akan tetapi demi kepentingan manusia yang dirumuskan di dalam ummahatul maqasid tadi. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad karramna bani. Ini adalah penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada yang namanya al-karamatul insaniyah, kehormatan sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang paling terhormat. Hal itu salah satunya terlihat dari apa yang saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan oposisi syariah. Akan tetapi karomah insani itu tidak akan sempurna, bahkan tidak akan terwujud kecuali berbasis beberapa hal. Yang pertama adalah berbasis ar-rahmah wa syarafah, berbasis kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kasih sayang sebagai sesuatu yang sangat urgen di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Adapun manusia-manusia yang memiliki sifat sayang, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamkum. Oleh karena itu, hendaklah kalian menaruh kasih sayang kepada makhluk Allah yang ada di atas bumi. Jikalau kalian melakukan hal itu, niscaya kamu akan mendapatkan kasih sayang dari makhluk-makhluk Allah yang berada di atas langit. Perhatian sekalian tentang tingginya kasih sayang, misalnya, Nabi memberitakan bahwa ada salah seorang perempuan pelacur yang pernah memberi minum kepada anjing yang terancam mati karena sangat haus. Nabi mengabarkan bahwa perempuan itu masuk surga. Penyebabnya tidak ada lain melainkan karena kasih sayang yang ia miliki. Dan yang disayangi bukan manusia, tetapi anjing. Dari sini kita tahu betapa tingginya nilai kasih sayang di antara kita semua, bahkan kepada selain manusia. Di sisi yang lain, Nabi memberitakan bahwa ada salah seorang perempuan di neraka. Penyebabnya tidak ada lain melainkan karena kita mengurung kucing tanpa diberi makan, tanpa memberi kebebasan. Ini artinya bahwa gara-gara perempuan itu tak memiliki kasih sayang terhadap kucing, ditetapkan dan dikabarkan oleh Nabi bahwa perempuan itu masuk neraka. Dokhalatil mar'atu an-nar fi hirratin habasatha walahiyya atamatha walahiyya tarokatha ta'kulu fihi syakil. Perhatian sekalian, itu adalah salah satu basic daripada hubungan antara sesama, yakni menyebutkan kita. Basic yang kedua adalah keadilan. Ya. Keadilan merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar di dalam. Ada pernyataan ayat Al-Quran yang dapat dipahami bahwa orang siapapun yang melakukan kesalahan, baik itu muslim wajib dihukum, dan siapapun kalau tidak bersalah harus dilindungi meskipun dia agama Yahudi. Kesimpulan ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arafallah wa la takun lil kha'inina qasita." Ayat ini turun dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, yakni peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang muslim yang bernama Ti'mah bin Ubairik. Ti'mah bin Ubairik ini adalah seorang muslim yang mencuri baju besi milik tetangganya. Akan tetapi kemudian yang dituduh sebagai pencuri bukan Ti'mah, akan tetapi orang Yahudi di sebelah tetangganya yang ada. Ya, kemudian si Yahudi itu dituduh sebagai pencuri dengan rekayasanya Ti'mah dan keluarganya. Akhirnya Yahudi itulah yang dituduh sebagai. Kemudian yang dilakukan Ti'mah dan keluarganya bukan hanya tuduhan seperti itu, akan tetapi mereka datang kepada melakukan argumentasi bahwa Ti'mah bukanlah pencuri yang sesungguhnya, akan tetapi pencuri yang sesungguhnya adalah si Yahudi itu. Hampir saja Rasulullah SAW akan memutuskan hukum bahwa si pencuri adalah Yahudi, akan tetapi Ti'mah adalah orang yang tak. Namun dapat beringatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat itu, inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka wa la takun lil kha'inina khas. Itu adalah basic muamalah bainal insan yang ada di dalam Islam,
Yang kedua, yang ketiga adalah basic yang ketiga adalah free ya, kebebasan. Bahwa manusia memiliki kebebasan. Dinyatakan di dalam apa yang kita baca sehari-hari, yakni la ilaha illallah. La ilaha illallah ini merupakan kalimat yang wajib dinyatakan oleh setiap orang muslim. Kalimat ini sesungguhnya merupakan deklarasi pembebasan terhadap manusia. Artinya manusia itu tak terikat dengan siapapun. Bebas dari penghambaan manusia terhadap manusia. Artinya manusia itu hanya terikat dengan Tuhan. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berkuasa, yang memberi manfaat dan memberi mudarat kecuali Allah. Ini adalah i'lamun sarihun an hurriyatil insan an istibadil insan. Deklarasi yang jelas tentang kebebasan manusia dari penghambaan manusia yang lain. Sehingga dikatakan bahwa yang wajib ditaati hanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja satu yang wajib ditaati. Apakah tak wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah kita wajib taat kepada Rasulullah karena diwajibkan oleh Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita taat kepada Allah. Demikian pula apakah tak wajib taat kepada ulil amri, kepada negara? Ya, kita wajib taat kepada negara karena diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Apakah anak tak wajib patuh kepada orang tua? Wajib karena diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada dasarnya manusia itu adalah bebas, selain bebas adalah setara satu sama lain. Alangkah hebatnya manusia. Para hadirin sekalian, mungkin apa yang terjadi selama ini termasuk peristiwa yang ada di hati. Selain menjadi tanggung jawab rakyat, akan tetapi lebih utama adalah menjadi tanggung jawab negara. Menjadi tanggung jawab negara. Menarik saya untuk menyampaikan apa yang sering disampaikan tentang perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, "Lau halaka jadyun bisatil qurati, lawajadtuni mas'ulan anhu amamallahi yawmal qiyamah." Andai kata ada kambing mati di tepi sungai Furat, saya yakin bahwa saya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan orang mati, kambing saja mati dianggap sebagai salah satu tanggung jawab daripada negara. Ya. Oleh karena itu, kita umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, terutama negara punya kewajiban untuk apa namanya, untuk menangani persoalan-persoalan yang sangat luar biasa. Itu mudah-mudahan apa yang terjadi benar-benar segera mendapatkan penyelesaian dan penyelesaian yang baik. Perhatian sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena saya punya agenda. Tadi sudah saya sampaikan kepada Nanda Rahmatullahi Saputra bahwa saya mungkin bisa masuk dan ikut dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ada Baik, ya. manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.